Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitab 170 5 jalan menuju surga, dan kita masuk pada poin yang ke-18 tentang keutamaan majelis zikir. Baik, kita baca dulu hadisnya baru kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allaha tanadaw halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam minhum ma yaqulu ibadi yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka fayaqul hal ra'awni fayaquluna la wallahi ma ra'auka fayaqulu wa kaifa law ra'awni yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan yaquluna fama yas'aluni qala yas'alunakal jannata yaqulu hal ra'awha yaquluna la wallahi ya rab ma ra'awha yaqulu fa kaifa law annahum ra'awha yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha ragbatan qala fa mimma yata'awwadun yaquluna minan nar yaqulu hal ra'awha yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'awha yaqulu fa kaifa law ra'awha yaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan fayaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum yaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laysa minhum innama jaa li hajatin qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum wa fi riwayatin li muslimin yaqulu Allahu azza wa jal wa lahu ghafartu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan dalam rangka mencari orang-orang yang sedang berzikir. Apabila mereka menemukan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka para malaikat akan saling memanggil satu dengan yang lainnya.
kemarilah, datangilah hajat-hajat kalian. Maka para malaikat itu pun datang dan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya ke langit sampai ke langit dunia. Lalu Rabb mereka bertanya, padahal dia lebih mengetahui tentang keadaan mereka, apa yang diucapkan oleh para hamba-Ku wahai para malaikat? Maka para malaikat menjawab, mereka sedang bertasbih, mereka sedang bertakbir, mereka sedang bertahmid memuji, dan mereka sedang bertajmid memuliakan Engkau ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka pernah melihatku? Maka para malaikat menjawab, demi Allah tidak ya Rabb, mereka tidak pernah melihat. Maka Allah berkata, bagaimana jika mereka pernah melihat? Maka para malaikat menjawab, jika memang mereka orang-orang yang berzikir ini pernah melihatmu, pasti mereka akan sangat khusyuk beribadah kepadamu dan sangat memuliakan dan memujimu. Boleh jadi mereka juga akan sering bertasbih kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, apakah yang mereka minta dariku dalam majlis itu? Maka para malaikat menjawab, mereka meminta surga darimu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Para malaikat mengatakan tidak ya Rabb. Maka Allah mengatakan, bagaimana jika orang-orang yang berzikir ini pernah melihat surga? Maka para malaikat menjawab, jika mereka pernah melihat surga, pasti mereka akan sangat berusaha untuk mendapatkannya dan untuk meraihnya, dan sangat besar keinginannya untuk mencapainya. Maka Allah berkata, dari hal apakah mereka meminta perlindungan? Maka malaikat mengatakan, mereka berlindung dari api neraka. Maka Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, demi Allah wahai Rabb, mereka tidak pernah melihatnya. Maka Allah mengatakan, bagaimana jika mereka melihat neraka? Maka para malaikat menjawab, jika mereka pernah melihatnya, pasti mereka akan sangat berusaha untuk lari dari neraka dan sangat takut terhadap neraka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Allah pun berfirman, aku menyatakan persaksian kepada kalian bahwa aku telah memberikan ampunan kepada mereka karena mereka berzikir kepadaku. Ada malaikat yang berkata, ya Rabb, di antara mereka ada fulan ibn fulan, dan dia bukan bagian dari mereka. Dia datang hanya untuk sebuah keperluan saja, kemudian duduk di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah orang-orang yang berada dalam majlis, tidak akan seorang pun dari mereka akan celaka dan binasa. Dalam riwayat Muslim, Allah berfirman, aku juga telah mengampuni untuknya, mereka adalah satu kaum yang tidak mungkin tersentuh dengan sengsara dan kecelakaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir. Bahwa di antara keutamaan zikir itu sebab terbesar akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya menjelaskan hadis ini, sedikit kita akan berbicara soal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala pernah mengatakan, apabila amalan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seafdal-afdal amalan,
dan tidak semua orang mampu untuk berjihad. Kana dzikru al-kathiru ad-daimu yusawihi wa yafdulu alaihi. Maka kedudukan zikir yang banyak, kedudukan zikir yang senantiasa diucapkan, itu bisa menandingi pahala jihad, bahkan mengunggulinya. Subhanallah. Orang yang banyak berzikir bisa mengungguli pahala jihad, kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian salaf mengatakan, laula man yadhkurullaha fi ghaflatin nasi lahalakan nasu. Kalaulah tidak ada yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara manusia saat lalainya mereka, tentu manusia akan binasa. Jadi kalau sudah tidak ada lagi orang yang berzikir, maka binasalah manusia. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, alaikum bidzikrillah fa innahu shifaa'un wa iyyakum wadzikran nasi fa innahu dawa'un. Wajib atas kalian untuk senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena zikir itu bagian obat. Dan hati-hati, jangan banyak berbicara dan mengingat manusia, karena bicara dan mengingat manusia itu adalah sebuah penyakit. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bukan Ibnu Umar ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, perbanyak oleh kalian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan memperbanyak mengingat manusia. Karena umumnya di masyarakat, kalau orang sudah bermajelis ya, terutama ibu-ibu, biasanya mereka ngobrol itu pasti membicarakan manusia, entah ghibah, entah namimah, entah dusta, entah apa namanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa mengingat manusia dan bicara soal manusia itu penyakit hati yang ditimbulkan oleh manusia. Tapi orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah obat hati yang sesungguhnya. Makanya Imam Yahya ibn Mu'ad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, dawa'ul qalbi khamsatun. Obat kerasnya hati itu ada 5 perkara. Karena kita tahu bahwa manusia yang paling jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang keras hatinya. Dan manusia yang keras hatinya adalah manusia yang jauh daripada zikrullahi azza wa jalla. Jadi manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang paling keras hatinya, dan manusia yang paling keras hatinya adalah manusia-manusia yang tidak pernah zikir kepada Allah. La Imam Yahya ibn Mu'ad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa obat keras hati itu ada 5. Seperti apa orang yang keras hati itu? Ya mungkin dia susah menerima nasihat, susah menerima hidayah, malas untuk ibadah. Itulah tanda-tanda kerasnya hati. Beliau mengatakan, dawa'ul qalbi khamsatu asya'in. Obat kerasnya hati itu 5 perkara. Pertama, qiraatul Qur'ani bitafakkuri. Membaca Al-Quran dengan cara merenungi. Wa khala'ul batni, dan mengosongkan perut dari makanan. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul laili, dan menegakkan malam-malamnya dengan ibadah. Kemudian yang keempat, wat tadarru indas sahari, dan berzikir di waktu sahur. Wa mujalasatus salihin, dan berusaha berkumpul berkawan dengan orang-orang saleh. Jadi kalau hati kita ini mulai mengeras, susah mendapatkan petunjuk, susah mendapatkan hidayah, malas untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla, dan cenderung melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka lakukan 5 perkara ini supaya hati kita menjadi lembut.
baca Quran, tapi bukan hanya sekedar membaca, tafakur juga maknanya. Kemudian jangan banyak makan, kemudian berusaha untuk menegakkan qiyamul lail di malam hari, dan berusaha memperbanyak zikir di waktu sahur, dan temani orang-orang saleh. Maka inilah obat dari 5 perkara yang bisa melembutkan hati yang keras. Salah satunya adalah at-tadarru indas sahari, berusaha untuk berzikir di waktu sahur. Jadi zikir itu bisa melembutkan hati, bahkan bukan hanya melembutkan hati, tapi sampai ke taraf menenangkan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah itu hati kita akan tenang. Kenapa demikian? Karena orang yang berzikir diberikan ketenangan, karena saat berzikir secara otomatis was-was setan itu akan hilang pada diri kita, dan di waktu yang sama malaikat akan turun dan menurunkan rahmatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mujadilah ayat 19, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallahi ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah kelompok yang akan merugi. Lihat dalam ayat ini, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa untuk berzikir kepada Allah. Berarti yang kita pahami dari ayat ini, kalau orang jarang berzikir kepada Allah, bahkan dilupakan berzikir kepada Allah, berarti dia sedang terkena was-was syaitan. Hatinya tidak akan tenang. Tapi ketika lisan dan hatinya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka was-was itu akan hilang dan akan timbul ketenangan. Karena manusia ini dalam kehidupan mudah was-was. Terkadang kehidupan yang belum terjadi saja sudah kita pikirkan, macam mana nasib anak saya, macam mana nasib usaha saya, macam mana nasib suami saya, dan begitu seterusnya. Belum terjadi, tapi sudah terpikir ke situ. Akhirnya setan masuk memberikan was-was kepada kita, tidak tenang hati kita. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menghilangkan was-was itu. Karena kalau orang yang tidak berzikir, setan akan menguasai dan mereka menjadikan kita lupa akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Jadi permisalan orang-orang yang senantiasa mengingat Rabbnya dan orang-orang yang sama sekali tidak mengingat Rabbnya, itu sama dengan manusia, satunya bangkai, satunya hidup. Sebayangkan Nabi SAW mempermisalkan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu sama dengan orang yang mati di antara orang hidup. Jadi kalau ibu jarang berzikir itu sama dengan bangkai berjalan, gitu maksudnya. Bahkan dalam hadis yang lain sama dengan rumah yang roboh. Orang yang tidak berzikir itu sama dengan dia tinggal di rumah yang roboh. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfauha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidz zahabi wal warid wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala dzikrullahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, maukah kuhabarkan kepada kalian sebaik-baik amal kalian? Jadi amalan ini adalah amalan terbaik, dan amalan ini bisa membersihkan kalian di hadapan Rabb kalian,
dan amalan ini bisa mengangkat derajat-derajat kalian di sorga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan ini lebih baik dibandingkan infak dengan semua emas dan peraknya. Dan amalan ini lebih baik dibandingkan engkau berjumpa dengan musuh, engkau bunuh musuh, atau engkau dibunuh musuh. Kemudian sahabat heran, kok ada satu amalan pahalanya banyak sekali. Jadi amalan ini kalau ibu lakukan, pertama, amalan ini adalah sebaik-baik amalan. Yang kedua, bisa membersihkan di hadapan Allah. Yang ketiga, bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Yang keempat, lebih baik daripada seluruh emas dan perak ketika diinfakkan. Dan juga lebih baik daripada jihad yang membunuh atau dibunuh, mati syahid. Jadi sahabat mengatakan, amal apa itu? Maka Rasul mengatakan, zikrullahi azza wa jal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini Bu ya, zikir ini amalan yang paling ringan, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Dia tidak terikat dengan waktu, dia tidak terikat dengan tempat. Semua orang bisa melakukannya, baik ibu ketika safar ataupun mukim, baik ibu ketika sehat ataupun sakit, baik ketika ibu dalam posisi sedang sibuk ataupun sedang istirahat. Dan bisa dilakukan anak-anak, laki-laki, perempuan, dewasa, orang tua, semua bisa melakukannya. Apa itu? Zikir. Zikir kan amalan mudah, bisa dilakukan ibu sambil duduk, sambil baring, sambil jalan, sambil lari, naik kendaraan, naik motor. Pokoknya ibadah ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, di tempat manapun. Tetapi kalau kita lihat keutamanya luar biasa, di mana kita akan diberikan banyak keistimewaan di dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannati fartam." Apabila kalian melintasi satu taman dari taman-taman surga, singgah di situ. Kemudian Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Rasul, taman surga itu apa? Maka Rasul mengatakan, hilakul dzikri, orang yang berhalaqah dalam rangka berzikir kepada. Ya seperti ibu-ibu inilah, ya datang dari rumah ke sini kemudian ngaji, ibu itu hakikatnya sedang berzikir. Dan ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melindunginya. Ingat sebuah hadis, kata Nabi SAW ketika ada 3 orang yang datang ke masjid Nabi. Pertama masuk, yang pertama langsung menghampiri dan duduk di dekat Nabi. Kemudian yang kedua masuk tetapi tidak mau duduk di dekat Nabi, justru jauh-jauh dari Nabi. Yang satunya tak jadi masuk kemudian pulang. Nabi tahu, maka Rasul mengatakan, maukah kuhabarkan kepada kalian tentang 3 manusia yang baru saja terjadi katanya. Kemudian Rasul mengatakan, adapun yang pertama yang masuk dalam masjid kemudian mendekat Rasul SAW karena dia mencari keistimewaan zikir dengan mendekat kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindunginya. Adapun orang yang malu sehingga tidak mau dekat dengan Rasul, justru ngambil yang belakang, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang berpaling tidak masuk ke masjid, maka Allah pun berpaling dari dia. Lihat bagaimana jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perlindungan dan pemeliharaan terhadap kita dari Allah bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan seseorang itu disebut ahli zikir? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fas'alu ahla dzikri, tanyalah pakar-pakar zikir itu. Kapan seseorang dikatakan ahli zikir? Apakah orang dikatakan ahli zikir itu lisannya terus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Apakah terus mengucapkan tidak berhenti? Kalau itu yang dimaksud, tidak ada manusia yang bisa menjadi ahli zikir kan? Siapa yang kuat satu hari satu malam dia bertasbih? Pasti ada bosannya juga, apalagi lagi sariawan kan itu ya. Malas kita ngomong.
Rupanya mendapatkan predikat ahli zikir itu tidak harus seseorang berzikir dari pagi sampai pagi lagi. Lalu bagaimana caranya? Pertama, pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ibu melakukan zikir di 4 tempat dan ibu dawamkan, maka ibu termasuk ahli zikir. Apa 4 tempat itu? Pertama, zikir dilakukan setelah sholat wajib. Itu kan ada wirid, ada zikirnya ya. Kemudian yang kedua, berzikir di waktu pagi dan petang. Makanya ada azkar, ada zikir-zikir yang dianjurkan dibaca di waktu pagi dan di waktu petang hari. Dan yang ketiga, berzikir sebelum kita tidur dan setelah bangun dari tidur. Dan yang terakhir, berzikir saat pergi dari rumah dan kembali ke rumah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalau kita melakukan 4 tempat dan kita gunakan untuk berzikir, maka kita disebut ahlu zikri, disebut pakarnya zikir. Walaupun demikian, pendapat yang lain seperti Imam Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa dikatakan ahli zikir itu cukup berzikir di 3 tempat saja. Kalau Abdullah ibn Abbas mengatakan 4 tempat, kalau Ibnu Shalah mengatakan 3 tempat saja. Pertama setelah sholat wajib, yang kedua zikir pagi dan petang, dan yang ketiga zikir selepas tidur. Jadi kalau kita melakukan 3 zikir di 3 tempat ini, maka ibu dinyatakan ahli zikir. Dan saya kira kita bisa melakukannya kalau hanya 4 perkara ini saja. Cuman yang mendorong kita ini melakukan atau tidak itu kan karena malas saja sebenarnya. Kalau kita paksakan untuk berzikir, maka insya Allah kita bisa berzikir. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang kita bicarakan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu mengirim para malaikat, menugaskan para malaikat untuk terbang ke sana kemari. Apabila kemudian malaikat-malaikat yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah itu melihat ada satu majelis, kayak kita inilah majelis ilmu namanya. Majelis ilmu juga disebut majelis zikir, sama. Majelis ilmu ya majelis zikir gitu. Maka para malaikat yang menemukan ibu duduk di majelis zikir ini, maka mereka akan memanggil teman-teman dari para malaikatnya. Akhirnya mereka pun bertumpuk-tumpuk seperti ini malaikatnya dengan sayapnya sampai ke langit dunia, langit yang pertama. Maka saat kemudian malaikat itu berjibun di situ dari bawah sampai ke atas sampai ke langit pertama, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin bertanya apa yang dilakukan malaikat itu. Pada Allah pasti sudah tahu sebenarnya. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Allah sudah tahu, tapi Allah sengaja bertanya, wahai para malaikat, ada apa kau di situ? Kenapa engkau ini bertumpuk-tumpuk di situ? Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, kami sedang mengelilingi ahli zikir. Kami sedang mengelilingi dengan sayap kami ahli zikir. Dan mereka senantiasa menyebut namamu, memuji namamu, bertasbih untukmu, dan begitu seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka melakukan itu pernah melihat aku? Kata malaikat, tidak ya Allah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat aku? Maka malaikat mengatakan, oh kalau mereka sampai melihatmu ya Allah, tentu mereka akan gigih lagi dalam berzikir gitu. Enggak melihat saja sudah ahli zikir, bagaimana pula melihat kan gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah mereka berzikir di majelis itu, lalu apa yang mereka kehendaki? Maka malaikat mengatakan mereka menghendaki adanya balasan surga. Maka Allah mengatakan, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat menjawab tidak. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga? Maka malaikat mengatakan, oh kalau mereka sampai melihat surga, tentu mereka akan semangat lagi beribadah kepadamu ya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, lalu apa yang mereka takutkan yang harus berlindung? Maka malaikat mengatakan mereka takut masuk neraka.
Kemudian Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Maka para malaikat mengatakan tidak. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau melihat neraka? Maka kalau sampai melihat neraka, justru mereka akan semakin lari dari neraka. Menunjukkan di sini apa? Bahwa orang-orang yang berzikir itu istimewa luar biasa, karena didoakan oleh para malaikat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba adalah seorang sahabat yang lain bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau seandainya di dalam majelis itu, anggaplah di sini nih, di dalam majelis ini ada orang yang ikut duduk di situ, padahal dia hanya sekedar melaksanakan hajatnya, bukan karena ingin duduk di majelis ilmu. Umpamanya ibu punya kawan, cari di rumah tidak ada, kata si bapak, oh dia sedang ngaji di Puskopkar. Akhirnya kawan ibu datang mencari ibu di Puskopkar, karena sudah ngaji ikut duduk pula di situ. Kan tidak ada keinginan ngaji kan, dia hanya berhajat sama seseorang. Tapi karena yang seseorang dicari itu sedang ngaji, ya terpaksa ikut ngaji dia. Macam mana orang yang terpaksa duduk di majelis taklim dan dia tidak berkehendak ngaji, hanya ingin memenuhi hajat dan kebutuhannya saja. Maka Nabi SAW mengatakan, humul kaum la yashqa jalisuhum. Mereka adalah sebuah kaum yang teman duduknya tidak mungkin mencelakakan mereka. Dan Allah katakan, sungguh aku telah ampuni dosa-dosanya. Coba bayangkan, orang yang tidak sengaja saja duduk di majelis ilmu. Boleh jadi umpamanya ibu pergi kemana atau sholat di masjid mana ketika sedang safar. Tiba-tiba setelah ibu salam, kok ada pengajian di masjid itu? Ya ibu duduklah dengerin, padahal ibu kan bukan orang situ, ibu sedang safar saja kan itu. Apakah orang yang tidak ada maksud untuk duduk di majelis ilmu, di majelis zikir itu juga mendapatkan pahala seperti orang yang berniat duduk di majelis ilmu? Maka lewat riwayat ini, ya mereka juga dapat pahala, di mana mereka juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka adalah kaum yang teman-temannya tidak mungkin mencelakakan kepadanya. Dan ini keagungan dan keistimewaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak sengaja duduk saja dapat pahala besar, macam mana dengan orang yang niat datang untuk duduk di majelis ilmu? Tentu lebih besar lagi pahalanya. Dan itu mafhum mukhalafahnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan mengenal tentang fadilah atau manfaat zikir. Kenapa kita harus banyak berzikir? Pertama, bahwa zikir itu menjadikan Allah menurunkan ketenangan dan rahmatnya secara abadi. Jadi zikir itu membawa ketenangan dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mana dalilnya? Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah alias masjid, mereka membaca Quran, mereka mempelajari Al-Quran, kecuali kata Rasul, Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan turunkan rahmat di tempat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menurunkan rahmatnya, akan menurunkan ketenangannya, dan para malaikat akan berdatangan kemudian mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan Allah yang ada di langit berbangga dengan kita yang ada di majelis itu, kemudian Allah disebut-sebut nama kita dan dipuji malaikat yang ada di atas sana. Kan ini luar biasa ya, keutamaan orang yang berzikir itu bisa membawa ketenangan dan rahmat. Yang kedua, orang yang berzikir itu hakikatnya yubahillahu bi ahliha malaikatus sama. Jadi kalau ibu banyak berzikir, itu akan membanggakan Allah Subhanahu wa taala dan akan menyebut-nyebut kita di hadapan makhluk yang ada di atas sana. Tergantung zikir kita. Kalau zikir kita ya diam-diam saja dalam diri kita, maka Allah pun akan menyebut kita dalam hatinya.
Tapi kalau kita bisa berzikir di tengah-tengah manusia yang tidak sedang berzikir, anggaplah umpamanya ibu ke pasar. Tidak semua orang yang ke pasar itu kan berzikir. Ya ada yang berzikir tapi kebanyakan tidak berzikir. Ibu sambil belanja ke pasar itu, ibu baca dari rumah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, atau zikir yang lainnya lah menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan ampuni dosa-dosanya. Jadi orang-orang yang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya, kemudian Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa majelis zikir bisa menggantikan keburukan menjadi kebaikan. Kata Nabi SAW, majalasa kaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jal fihi fayakumun hatta yuqala lahum qumu qad ghafara Allahu lakum wa baddalat sayyiatikumul hasanat. Tidaklah sebuah kaum bermajlis kemudian berzikir kepada Allah sampai kemudian mereka lelah dan berdiri. Maka saat berzikir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan mengatakan, berdirilah kalian karena kalian kaum yang sudah diganti keburukan kalian dengan kebaikan dan aku ampuni dosa-dosa kalian. Jadi semata-mata ibu datang ke sini nih, contohnya di pengajian atau di pengajian mana saja lah, datang ke sini kemudian mendengarkan pengajian sejam atau 30 menit, kemudian ibu pulang, maka Allah akan katakan, berdirilah, pulanglah kalian karena dosa kalian sudah diampuni satu, yang kedua kesalahan kalian sudah diganti dengan kebaikan. Hanya semata-mata duduk di majelis ilmu, coba ya. Walaupun dia tidak punya hajat di situ, hanya duduk saja sudah dapat ampunan dan keburukan kita dihapuskan. Kemudian juga ahli zikir adalah ahlul karam yaumal qiyamah, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, saya'lamu ahlul jam'il yauma min ahlil karam. Faqila man ahlul karam ya Rasulullah? Qala ahlu majalisiz zikri fil masajid. Allah berfirman, dan sungguh manusia di padang mahsyar itu akan mengetahui siapa di antara manusia itu yang suka memberi dan siapa di antara manusia yang bakhil dalam memberi. Kemudian Rasul mengatakan, adapun mereka orang-orang yang suka memberi, mereka kebiasaannya adalah karena suka duduk di majlis-majlis ilmu di dalam masjid. Nah, ini juga termasuk keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma min rajulin yanam, tidaklah seseorang itu tertidur, la yadhkurullaha azza wa jal, sebelum tidur dia tidak pernah berzikir, main tidur saja. Apa yang terjadi? Illa bala syaitan fi udhunihi, kecuali setan akan datang dalam tidurnya dan mengencingi kedua telinganya. Wa waimullahi laqad fa'ala bisahibikumul lailata. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ingin mengatakan bahwa orang yang jarang berzikir itu akan diganggu oleh setan. Makanya ada hadis yang mengatakan, apabila kita hendak tidur malam, setan datang mengikat 3 ikatan di tengkuk kita kan. Setiap kita terbangun kemudian berzikir, hilang 1 ikatan. Kemudian kita berwudu, hilang 2 ikatan. Kemudian kita sholat, hilang 3-tiganya. Dan itu salah satu keutamaan zikir, bisa memecah tali yang mengikat tengkuk seseorang saat tidur yang diikat oleh setan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Mujahid atau yang lainnya, min alamatin nifaq thiqaludz dzikri ala lisan, termasuk tanda-tanda orang itu munafik ketika lisannya berat berzikir kepada Allah. Jadi di antara tanda-tanda munafik adalah ketika lisannya disebutkan oleh para ulama
mereka tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya sudah katakan permisalan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir itu seperti bangkai dan orang hidup. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Imam Malik pernah mengatakan, man ahabba an yanjua min ghamaratil mauti, siapa yang ingin selamat dari keperitan saat kematian. Kemudian kata beliau, falyakun amaluhu fi sirri aktsar minhu fil alaniyah, maka lakukan dalam kesendirian kalian untuk melaksanakan amal saleh di saat ramai-ramainya manusia. Jadi dia bisa menyembunyikan amal solehnya dengan cara berzikir kan? Ya, siapa coba ibu kalau jalan dari sini berzikir? Gak ada yang tahu pak ibu berzikir itu. Karena zikir itu kan cukup digerakkan lisan saja. Kadang orang yang berjalan satu motor saja boncengan, yang di depan berzikir, yang di belakang tidak berzikir kan tidak tahu tuh. Makanya Rasul mengatakan sabaqal mufarriduna bil jannah, orang-orang yang ahli zikir itu mendahului kita masuk surga dibandingkan yang lainnya. Disebut mufarrid namanya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, man aktsara min dzikril qabri wajada raudatan min riyadil jannah wa man ghafala an dzikrihi wajadahu hafratu min hufarin nar. Barang siapa yang memperbanyak ingat tentang kubur. Ingat tentang kubur tentu zikir dalam hati ya. Zikir kan bisa dalam hati, tafakur lewat lisan itu. Jadi ini zikir dalam hati. Jadi siapa yang banyak mengingat kuburan, maka dia akan selamat dan akan masuk ke taman dari taman-taman surga. Tapi siapa yang lalai dalam mengingat kuburan, maka dia siap-siap akan mengarah ke lubang dari lubang-lubang yang mengarah neraka. Naudzubillah. Nah ini diantara perkataan ulama salaf tentang alamatul zikri. Tapi yang jelas bahwa orang dikatakan ahli zikir, kembali ke awal, tidak mesti ibu itu harus dari pagi, siang, sore, malam, subuh berzikir saja. Tidak harus seperti itu. Dan kalau ibu bisa melakukannya tentu lebih baik. Tetapi kalau ibu ingin istiqomah gitu ya, menjadi ahli zikir, maka ambillah pendapat Imam Ibnu Shalah. Itu yang paling mudah kan. Zikirlah di 3 tempat. Pertama setelah sholat, yang kedua pagi dan petang, dan yang ketiga sebelum tidur dan sesudahnya. Kalau ibu bisa melakukan 3 perkara ini, maka ibu dikatakan wanita ahli zikir. Wanita ahli zikir ya. Cukup dengan melakukan di 3 tempat ini. Ya kalau mau nambah di 3 selain 3 tempat, ataupun menurut Ibnu Abbas ada tambahan 4 tempat, yaitu ketika pergi dari rumah dan masuk ke rumah gitu ya, maka itu lebih baik lagi kita amalkan. Itulah yang disebut dengan ahlu zikri ya, pakarnya zikir atau orang-orang yang dikatakan ahli zikir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keutamaan, tapi yang jelas bahwa zikir ini bisa membawa ketenangan, menjauhkan dari waswas syaitan, dan dengan zikir ini maka kita lebih didekatkan lagi dengan berbagai macam pahala yang kita akan sampai. Karena kalimat ringan dalam lisan tetapi dicintai Ar-Rahman itu adalah berzikir. Bahkan tidak ada yang bisa memberatkan timbangan melebihi zikir. Jadi sampai-sampai tidak ada yang bisa menyelamatkan azab Allah kecuali zikir juga. Apa yang dikatakan dalam sebuah hadis, man amila ibnu adam amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillahi azza wajalla. Tidak ada satupun amalan Bani Adam yang mampu menyelamatkan dari azab Allah melebihi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai seperti itu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa halaman ke-18 ini ingin menjelaskan kepada kita tentang peran para malaikat yang mencari orang-orang yang sedang berzikir. Apakah berzikirnya sifatnya rame-rame seperti di majelis ilmu, atau berzikirnya mungkin ibu ya sendiri di rumah kemudian berzikir, maka tetap mereka pun akan mendapatkan keutamaan, didatangi para malaikat dan didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan. Serta kalau memang
dia tidak ada maksud untuk itu, hanya datang ke majelis ilmu atau majelis zikir, maka dia telah mendapatkan teman yang tidak mungkin mencelakakan dalam kehidupannya. Inilah secara singkat halaman ataupun poin ke-18 tentang keutamaan zikir. Wallahu alam, sekira untuk tema cukup. Silakan sebelum saya tutup kita buat tanya jawab. Maaf ibu ya, saya tadi minum obat batuk, rupanya kok keleyang-keleyang gini ya, ada apanya, obat tidurnya kayaknya nih ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Di perjalanan yang awal tadi Ustaz katakan yang tidak ceritanya seseorang yang ketika sesuatu belum terjadi kepada dirinya, hal itu masih jauh akan terjadi pada dirinya, terus seseorang itu mengingat atau mempersiapkan, maka dikatakan dia seperti terkena was-was setan ya Ustaz. Iya. Nah, terus mana perbedaan was-was setan dengan ketika seseorang mempersiapkan segala sesuatunya agar dia tidak merepotkan dirinya sendiri? Contoh, ketika dia punya niat anaknya itu ingin sekolah yang lebih tinggi, tentu dia menabung dan mempersiapkan ke depannya. Atau seseorang mau berumah tangga, si anak itu mempersiapkan ke depannya. Itu kan hal yang belum terjadi juga Ustaz. Apakah yang demikian itu dijadikan dikatakan juga dengan sebagai was-was setan? Iya, alhamdulillah. Jadi Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau diliputi dengan masalah dan beratnya hutang yang melilitnya. Maka kata Nabi SAW, ya Abu Umamah, maukah ku ajarkan doa kepadamu yang kalau kau baca di pagi dan sore hari maka Allah akan hilangkan kebingunganmu dan Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Maka Abu mengatakan, tentu wahai Rasul. Lah salah satu petikan doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Ham itu bingung, ya. Wal hazan, dan kesedihan. Apa yang dimaksud kebingungan dan kesedihan di sini? Para ulama pensyarah hadis mengatakan bahwa yang dimaksud alham, kebingungan, adalah bingung memikirkan perkara yang belum terjadi. Adapun sedih, memikirkan perkara yang sudah terjadi. Itu bedanya. Kalau sedih itu biasanya yang sudah terjadi. Kita pikirkan dulu punya suami kemudian meninggal, akhirnya keingat suaminya, menangis kan gitu ya. Atau mencari-cari barang gitu ya, nggak ketemu-ketemu, kemudian terduduk nangis. Itu kan perkara yang sudah berlalu tuh. Atau ditinggal mati orang-orang yang dicintainya. Jadi sedih itu tentang perkara yang sudah berlalu, tapi bingung itu perkara yang belum terjadi. Kalau orang kemudian sampai stres, sampai bingung, sampai akhirnya kemudian melalaikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buat apa bingung menghadapi yang belum terjadi? Toh belum terjadi kok. Ya, belum terjadi itu maksudnya macam mana ini ke depannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Sebagaimana kita tidak sebagaimana kita tidak mungkin mengulang sesuatu yang sudah berlalu, maka kita juga tidak mungkin mendapatkan apa yang akan terjadi besok. Yang memungkinkan ya hari ini yang kita jalani lah. Itu mungkin tuh, jelas tuh ya. Maka jangan pernah bingung gara-gara memikirkan perkara yang belum terjadi. Tapi kalau mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan, ya tidak ada masalah. Dia kan tak bingung.
Kan masalahnya dia bingung, akhirnya melalaikan dia dari zikir. Saking stres akhirnya tidak sholat, ya kan? Stres nggak pernah hadir di majelis ilmu. Ah, itulah terkena was-was di situ. Nah, kalau dia mempersiapkan diri tapi dia tidak melalaikan sholat, tidak melalaikan zikir, ya nggak ada masalah kalau yang seperti itu. Jadi maksudnya kebingungan yang menjadikan dia jauh daripada Allah, itulah yang dimaksud dengan was-was di sini. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Saya pernah di media sosial ada pernyataan seperti ini. Janganlah kita meminta sabar ketika berdoa, maka Allah akan menguji kita terus. Tetapi mintalah seperti ya Allah membanggakan bersamaku, aku berlindung Tuhan. Seperti itu. Bagaimana Ustaz? Enggak, kurang jelas gimana? Janganlah meminta sabar kepada Allah ketika berdoa. Jangan meminta sabar. Ya, ketika berdoa kepada Allah, maka Allah akan menguji kita terus. Tetapi mintalah seperti mudahkan bersamaku, aku berlindung dari keburukan. Bagaimana dengan perkataan seperti ini? Iya. Setiap doa itu kan kita minta sesuatu yang baik, bukan meminta sesuatu yang tidak baik. Meminta agar dimudahkan urusannya memang ada riwayatnya. Allahumma yassirni wa la tu'assirni. Ya Allah, mudahkan, jangan kau persulitkan, begitu hadisnya. Ya. Kita minta kepada Allah supaya yassir umurana, perkara kami mudah-mudahan dimudahkan. Ya. Minta seperti itu supaya betul-betul Allah mudahkan. Tapi kalau seandainya seseorang itu minta sesuatu kesulitan, ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan kesulitan. Makanya ketika ada seseorang yang bernama namanya, istilahnya nama itu bicara soal api. Intinya nama itu mungkin artinya bara api tahapa kan itu ya. Maka Rasul mengatakan sebaiknya ganti namamu, karena namamu ini bisa jadi doa. Ya. Dia mengatakan tidak, katanya. Dia sambil bercanda tidak mau. Kemudian Rasul mengatakan jangan, nanti dengan namamu bisa saja rumahmu kebakaran nanti. Akhirnya betul-betul kebakaran. Jadi terkadang nama juga bisa jadi doa itu. Makanya cari nama yang baik supaya tafaul dengan nama itu. Ya, setiap doa tentu cari yang baik, jangan berdoa yang tidak baik. Tapi meminta kesabaran juga bagian daripada doa. Ya, maksudnya supaya sabar di sini seperti umpamanya doanya siapa itu tentara Talut ketika melawan Jalut. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa dia meminta agar sabar gitu di dalam menghadapi musuh. Kan tidak ada masalah. Boleh kita meminta agar saya sabar ketika menghadapi orang tua, sabar menghadapi anak, sabar. Tidak ada masalah saya kira. Apa salahnya ya berdoa mengatakan seperti itu, ya Allah berikan kesabaran kepada saya. Ibu ini udah lagi masalah dengan suami ini, maunya ngomong aja ngomel kan. Nanti masalah ini, akhirnya Allah berikan kesabaran, sabar ya Allah berikan, nggak masalah kan, apa masalahnya? Ya. Tentang apa yang dibaca itu, Allahu a'lam, itu riwayat atau apa itu? Sebuah hadis atau apa? Nggak tahu asal usulnya ya. Hanya baca di medsos atau kata orang? Itu seperti mengubah cara kita berdoa. Ya sekarang berdoa itu kan lihat konteksnya. Ya mungkin kalau yang dimaksud bahasa ya, cari bahasa yang lebih tepat gitu mungkin ya iya saja, bisa saja dimasukkan akal gitu ya. Tapi berdoa meminta kesabaran pun ada asarnya. Bahkan Quran sendiri yang menjelaskan tentang bolehnya kita berdoa dengan meminta sabar. Apakah kemudian karena kita minta sabar nanti diuji oleh Allah? Enggak minta sabar pun diuji oleh Allah. Ibu enggak minta sabar, tetap diuji. Karena ujian itu sebuah kepastian. Di dunia itu orang hidup pasti diuji, dan mungkin enggak diuji. Kalau enggak diuji di surga lah, baru enggak ada ujian. Wallahu a'lam. Wa ya. Ustaz, ini sedikit Ustaz menyinggung tentang mengingat kematian.
Ya. Boleh dijelaskan sedikit Ustaz, yang dikatakan mengingat kematian itu seperti apa Ustaz? Apakah setelah kita mengetahui apa-apa yang akan terjadi di alam kubur dan di alam barzakh, pada kapan perjalanan kita nanti, apakah dengan membayangkan saat kita itu seperti apa Ustaz mengingat itu yang dikatakan tadi mendapatkan keutamaannya Ustaz? Mengingat kematian. Ya. Ya. Iya, mengingat kematian itu kan bagian daripada rukun beriman dengan hari akhir. Ketika kita ini beriman dengan Allah dan hari akhir, maka rukun dari iman beriman kepada hari akhir itu ada 5. Salah satunya adalah mengingat kematian. Kemudian yang kedua mengingat peristiwa alam barzakh. Kemudian yang ketiga mengingat dibangkitkannya kita pada hari kiamat. Kemudian mengingat adanya hisab dan juga adanya balasan apakah ke surga dan ke neraka. Jadi itu rangkaiannya semuanya itu. Ya kita bisa bayangkan. Ya, kita boleh membayangkan, kan sudah dijelaskan hadis-hadis bagaimana tentang siksa kubur. Ya, bagaimana orang yang makan riba kemudian disebutkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pezina bagaimana, kemudian juga orang yang sholat, meninggalkan sholat karena sengaja tidur, dan disebutkan tuh kan tentang hadis-hadisnya, kengeriannya. Ya kita bisa bayangkan ya, dengan cara membayangkan, walaupun bayangan kita tidak sebagaimana hakikatnya, karena bagaimanapun sehebat apapun orang membayangkan kengerian neraka, tetap neraka lebih ngeri dari bayangannya. Sebagaimana siapapun orang membayangkan keindahan sorga, maka sorga itu menyelisihi bayangannya, karena sorga jauh lebih indah daripada bayangannya. Kan orang yang masuk sorga terakhir saja, ketika Allah mengatakan berangan-anganlah, kira-kira kalau engkau ingin sesuatu, coba hayalkan, suruh menghayal, dan disuruh hayalannya itu sampai kepada akhir hayalan, puncak hayalan. Maka setelah kemudian orang ini menghayal sampai puncaknya, maka Allah mengatakan, aku berikan engkau 10 kali lipat dari hayalan. Padahal sudah menghayal kemana-mana tuh, ingin mendapatkan ini. Tapi Allah mengatakan, ku beri kau 10 kali lipat dari hayalan. Itu yang terakhir orang masuk surga tuh. Cuman orang yang masuk surga duluan, yang terakhir saja suruh menghayal, dan Allah berikan 10 kali lipat hayalannya, sehingga ketika dia masuk surga merasa dia orang yang pertama kali masuk pada orang terakhir itu. Nah, kalau seandainya orang yang terakhir masuk surga saja merasa dia orang yang pertama menginjakkan surga, macam mana pula orang yang awal-awal kan gitu. Jadi kalau kita mau menghayalkan secara hakikat ya tidak bisa. Tapi kalau maksudnya kita mengingat kematian itu ya menghayal kengeriannya, sebagaimana sabda Nabi SAW diingatkan ke situ, ya tidak ada masalah. Itu mengingat kematian juga, seperti namanya kita datang ke kuburan atau ada orang meninggal, ibu takziah, ya ibu menghayal gimana kalau yang di situ saya umpamanya, kan bisa seperti itu. Atau ketika ke kuburan, gimana kalau yang dikuburkan itu saya, ya, itu juga termasuk mengingat kematian. Wallahu a'lam. Jadi dengan mengingat kematian itu akan timbul rasa takut kepada Allah ya, akan azab Allah ya Ustaz? Iya jelas. Karena mengingat kematian ini bagian daripada rukun ibadah hati. Ya, ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah hati. Lah ibadah hati itu menentukan ibadah badan. Dan ibadah hati itu ada rukunnya. Lah salah satu rukunnya adalah perasaan cinta, perasaan takut, dan perasaan harap gitu ya. Lah salah satunya perasaan takut itu dengan cara mengingat kematian sehingga menimbulkan perasaan takut. Wallahu a'lam. Ya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu